ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang kan saya mau nyari cara nekennya gimana? Bukan tidak mungkin Ibu Megawati punya niat untuk menjatuhkan, melengsirkan, menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi hal yang paling dicemaskan oleh Ibu Megawati adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Pernah di suatu kesempatan Ibu Megawati mengungkap bahwa dirinya itu takut sama Presiden Jokowi, kan? Pasti ingat saudara-saudara kan? Nah, saya pikir sebagai rakyat kita bebas berspekulasi karena Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri tidak menjelaskan secara detail apa dasar beliau itu merasa takut terhadap Presiden Jokowi, ya enggak sih? Intinya menurut saya statement Ibu Megawati tersebut tidak lepas dari sentimen perselisihan atau perang politik antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi, ya kan? Merujuk kepada motivasi, menurut saya Ibu Megawati hanya, maaf kata, sombong aja gitu kan. Merasa bahwa dirinya lah yang pantas menjadi bintang di partai PDIP, partai yang sedang berkuasa. Meskipun Indonesia punya presiden, tapi karena Presiden Jokowi merupakan politisi partai PDIP, maka meskipun dia adalah presiden harus juga tunduk kepada Ibu Megawati. Jadi menurut saya itu hanyalah ego, ya. Berbicara tentang sentimen perselisihan antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi itu hanya masalah ego. Egonya Ibu Megawati terlalu gede dan tidak mau mengerti bahwa sungguh pun Presiden Jokowi merupakan politisi partai PDIP. Dia adalah Presiden Republik Indonesia dan Ibu Megawati hanyalah seorang ketum partai, kan seperti itu. Jadi ketika Presiden Jokowi ada rapat atau ada pertemuan-pertemuan internal partai PDIP, Presiden Jokowi sebagai politisi partai PDIP mungkin hormat terhadap Ibu Megawati. Tapi selepas dari itu Ibu Megawati harus hormat terhadap Presiden Jokowi karena dia presiden, ya kan? Dia Presiden Republik Indonesia, wajah bangsa Indonesia, simbol negara kesatuan Republik Indonesia semasa dia menjabat, kan seperti itu. Jadi hanya gara-gara egonya Ibu Megawati yang kegedean sehingga timbullah perselisihan, bahkan pecah kongsi antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Nah, ada hal menarik yang ingin saya bahas di sini terkait statement Ibu Megawati ketika mengatakan saya takut terhadap Presiden Jokowi. Kalau menurut amatan saya, sebenarnya ya, di hati kecil Ibu Megawati merujuk kepada egonya yang kegedean tadi, ada keinginan untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ada niat untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Loh, kok saya bisa menduga-duga sampai ke sana? Yes. Bukan hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh Ibu Megawati, ya kan? Sudah pernah dilakukan oleh Ibu Megawati berkolaborasi dengan Pak Amin Rais menggulingkan pemerintahan Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Kemudian Ibu Megawati menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, kan seperti itu. Jadi berbicara tentang menjatuhkan, menggulingkan pemerintahan, Ibu Megawati belum pernah melakukannya. Beliau sudah pernah melakukannya dan merujuk kepada sentimen politik, perang politik antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Bukan tidak mungkin Ibu Megawati punya niat untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Satu pemikiran yang sangat normal, sangat wajar menurut saya. Apalagi sebelum terjadi perselisihan, pecah kongsi antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi, Pak Amin Rais yang dulu merupakan CS-nya Ibu Megawati, yang pernah berkolaborasi menjatuhkan kepemimpinan Gus Dur, sering mengutarakan narasi-narasi kritikan bahkan hujatan terhadap Presiden Jokowi, ya kan?
Artinya antara Ibu Megawati dan Pak Amin Rais itu bisa terkonek kembali, kemudian bisa sepaham lagi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Saya rasa seperti itu, gitu. Mereka bisa berkolaborasi kembali dengan satu maksud dan tujuan yang pernah mereka lakukan bersama. Tapi itu tidak dilakukan oleh Ibu Megawati. Kenapa? Apakah Ibu Megawati masih hormat terhadap kepala negara? No. Menurut saya alasan utama Ibu Megawati mengurungkan niatnya untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi adalah sebuah ketakutan. Karena bagaimanapun juga, kurang dan lebihnya kepemimpinan Presiden Jokowi, fakta bicara bahwa mayoritas rakyat Indonesia masih kagum dan cinta terhadap Presiden Jokowi. Terutama rakyat di bagian Indonesia Timur. Mayoritasnya begitu kagum dan cinta terhadap Presiden Jokowi. Nah, apabila Ibu Megawati dengan partai PDIP-nya kemudian mengambil sikap, mengambil langkah dan upaya-upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi, resiko paling besarnya adalah Indonesia terpecah. Terutama daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian timur akan minta lepas dari negara induk Kesatuan Republik Indonesia. Dan sudah pasti mayoritas rakyat Indonesia bagian timur menghendaki yang menjadi presiden pertamanya adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Menurut saya inilah kecemasan terbesar Ibu Megawati Soekarno Putri. Inilah kekhawatiran terbesar Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena merujuk kepada perang politik antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi, sudah pasti Ibu Megawati punya niat untuk melengsarkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi dianggap pengkhianat, Presiden Jokowi dianggap tidak patuh terhadap konstitusi partai, Presiden Jokowi dianggap telah menghina partai PDIP yang dianggap telah membesarkan dirinya bahkan menjadi orang nomor satu negeri ini, kan seperti itu. Jadi kembali lagi, bukan tidak mungkin Ibu Megawati punya niat untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Hanya saja kecemasan terbesar Ibu Megawati Soekarno Putri adalah apabila Presiden Jokowi itu dilengsarkan, maka mayoritas rakyat Indonesia bagian timur akan minta merdeka, lepas pisah dari negara induk Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian Insinyur Haji Joko Widodo yang menjadi presiden pertamanya. Bayangkan kalau Papua, Maluku, Ambon, NTT minta merdeka dan meminta agar Insinyur Haji Joko Widodo berkenan menjadi presiden pertamanya, apa tak berantakan negara induk Kesatuan Republik Indonesianya? Karena mayoritas rakyat Indonesia bagian timur memandang Presiden Jokowi memiliki daya kelola yang luar biasa, di atas rata-rata ketimbang pemimpin-pemimpin terdahulunya kecuali Bung Karno. Presiden Jokowi dianggap memiliki daya kelola suatu negara di atas rata-rata ketimbang pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia sebelum-sebelumnya. Sehingga wajar kalau Presiden Jokowi itu dikagum-kagumi dan dicintai bahkan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Saya secara pribadi ya memang seorang pemimpin juga tidak terlepas daripada yang namanya kekurangan dan kelemahan. Insinyur Haji Joko Widodo, terlepas dia adalah presiden, dia juga seorang manusia biasa yang tentunya memiliki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan. Tapi terlepas kekurangan, kelemahan, keterbatasan manusiawi yang ada pada diri Insinyur Haji Joko Widodo, mayoritas rakyat Indonesia memandang bahwa Insinyur Haji Joko Widodo masih jauh-jauh lebih baik ketimbang pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia terdahulu. Nah, ini masalahnya. Saya secara pribadi satu-satunya poin yang paling menjadi alasan kritikan keras saya terhadap pemerintahan era Presiden Jokowi adalah persoalan penegakan hukum. Itu merupakan satu-satunya alasan yang menjadi dasar kritikan keras saya terhadap pemerintah. Tapi kalau kita mulai berpikir jernih, berpikir lebih halus lagi, apakah benar bahwa seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo
yang memegang kendali atas segala lembaga, segala kekuatan yang dimiliki oleh negara ini. Nah, ini menjadi pertanyaan juga yang mungkin bisa kita kaji secara khusus, kan seperti itu. Bukankah ada jenderal-jenderal yang kalau mau naik pangkat itu harus sungkem kepada emak banteng, ya kan? Ya, jadi saya pikir terlalu kasar juga kalau kita kemudian membangun kesimpulan bahwa Presiden Jokowi yang memegang kendali segala lembaga negara, yang menguasai dan bisa mengendalikan semua kekuatan yang dimiliki oleh negara ini. Saya pikir itu kesimpulan yang terlalu kasar, ya kan? Kalau ada jenderal-jenderal yang kalau mau naik pangkat itu harus sungkem kepada emak banteng. Halo. Kemudian kemarin ada Ibu Megawati, kalau Hasto Kristianto ditahan, saya akan menghadap Kapolri. Wajar menjadi tanda tanya kita. Okay? Benarkah institusi Polri itu berada di bawah kuasa, genggaman, kendali Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, ataukah berada di dalam genggaman, kendali, dan kuasa emak banteng? Ya, oke, kita kembali kepada topik. Jadi merujuk kepada perang politik antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Bukan tidak mungkin Ibu Megawati punya niat untuk menjatuhkan, melengsarkan, menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi hal yang paling dicemaskan oleh Ibu Megawati adalah kalau Indonesia Timur terjadi gejolak dan minta merdeka lepas dari negara induk kesatuan Republik Indonesia dan meminta Insinyur Haji Joko Widodo berkenan menjadi presiden pertama untuk negara Indonesia bagian timur, entah apa namanya, ya kan? Inilah kecemasan terbesar Ibu Megawati Soekarno Putri. Inilah kekhawatiran terbesarnya, sehingga sungguh pun begitu berkobarnya amarah, kekecewaan, sentimen antara Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Ibu Megawati masih mempertimbangkan potensi ini, dan saya secara pribadi melihat potensi ini memang sungguh-sungguh nyata. Presiden Jokowi manusia biasa, tidak lepas dari keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan-kelemahan. Tapi Presiden Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia terbaik di pandangan mayoritas rakyat Indonesia. Terserah kalian mau menjelek burukan Presiden Jokowi dengan isu utang negara. Terserah kalian mau menjelek burukan Presiden Jokowi dengan isu IKN terancam mangkrak menurut pandangan politik kalian. Tapi di mata pandang mayoritas rakyat Indonesia, terlepas dari segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi sebagai manusia, dia tetap yang terbaik, tetap yang paling dikagumi dan dicintai oleh rakyat. Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia terbaik setelah Bung Karno. Itu menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Saya Kristianto Yonori. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.